Tahukah kamu, ada satu dosa yang digambarkan Allah sebagai api yang membakar tubuh manusia dari dalam? Sebuah peringatan yang begitu keras dan tidak Allah sampaikan untuk banyak dosa lainnya. Dosa itu adalah memakan harta anak yatim. Anak yatim adalah anak yang kehilangan ayahnya sebelum ia balik, kehilangan pelindung, penjaga, dan pemimpin hidupnya. Karena itulah, kedudukan mereka dalam Islam sangat dijaga. Ketika seorang anak kehilangan ayah, ia juga kehilangan sosok yang seharusnya menjaga hak-haknya. Sementara harta yang mereka miliki bukan sekedar uang, itu adalah masa depan mereka, pendidikan, makan, kesehatan, dan kesempatan untuk hidup layak. Siapapun yang mengurus harta anak yatim, apakah itu wali, kerabat, atau keluarga, memegang sebuah amanah yang besar, amanah yang tidak boleh dikhianati. Allah memperingatkan dengan tegas dalam surah An-Nisa ayat 10, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka menelan api ke dalam perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalam neraka yang paling menyala-nyala. Bayangkan api bukan dari luar, tetapi dari dalam perut pelakunya. Inilah ancaman bagi mereka yang merampas hak anak yatim. Memakan harta anak yatim bukan hanya soal mengambil uang secara fisik. Ada banyak bentuk kezaliman yang masuk dalam perbuatan ini. Mengambil harta untuk kepentingan pribadi, memanipulasi dokumen untuk menguasai harta, mengurangi bagian warisan mereka, menghabiskan harta tanpa perhitungan, dan menunda pemberian harta meskipun anak itu sudah balik dan berhak menerimanya. Sekecil apapun, tetap termasuk perbuatan zalim. Namun, Islam tidak hanya memberi peringatan, Islam juga memberi aturan yang adil dan jelas. Seorang wali boleh mengelola harta anak yatim, tetapi tidak boleh mengambil apapun darinya, kecuali jika ia miskin. Dan itu pun harus dilakukan dengan cara yang baik, jujur, dan penuh tanggung jawab. Segala sesuatu yang dipegang oleh wali adalah amanah, dan setiap amanah akan ditanya oleh Allah satu persatu. Ketika anak itu dewasa, maka seluruh hartanya harus dikembalikan sepenuhnya. Karena itu adalah hak mereka, hak yang tidak boleh ditunda, apalagi dirampas. Memakan harta anak yatim adalah dosa besar yang menghilangkan keberkahan hidup. Namun, menjaga hak mereka adalah cahaya, pahala, dan kasih sayang Allah. Karena siapa yang merampasnya akan menuai api, dan siapa yang menjaganya akan diberikan cahaya. Namun ada satu kenyataan pahit yang jarang disadari, bahwa ujian terbesar dalam menjaga harta anak yatim bukan selalu datang dari keserakahan, melainkan dari kelalaian. Banyak orang diberi amanah untuk mengurus anak yatim, tetapi lupa bahwa amanah itu bukan sekedar menyimpan uang mereka. Amanah itu adalah menjaga hidupnya, menjaga jalannya, dan memastikan bahwa setiap hak yang melekat pada dirinya tidak hilang begitu saja. Dalam sebuah riwayat, para ulama menjelaskan bahwa setiap hak anak yatim yang sengaja ditunda, setiap kebutuhan yang sengaja diabaikan, bisa menjadi sebab turunnya murka Allah. Karena yang hilang bukan hanya harta, tetapi kesempatan mereka untuk tumbuh seperti anak-anak lain. Dan inilah bentuk kezaliman yang sering tidak disadari. Bukan mengambil, tetapi membiarkan. Bukan mencuri, tetapi menutup mata. Islam mengajarkan bahwa anak yatim harus diperlakukan bukan sebagai beban, tetapi sebagai amanah yang mendatangkan berkah. Seseorang yang menjaga hak mereka dengan ikhlas menjadi sebab turunnya rahmat bagi seluruh keluarganya.
Sebaliknya, orang yang menutup pintu bagi mereka akan mendapati bahwa pintu-pintu kebaikan perlahan tertutup baginya, karena setiap kezaliman terhadap anak yatim akan kembali pada pelakunya, meski ia merasa dirinya tidak bersalah.